Ayam goreng Kartini Surakarta. Jaehyun melongo melihat Savitri makan sangat kalap. Total dia sudah makan 3 potong ayam, 2 porsi nasi, 3 es teh dan 1 porsi terancam macam urap sayur. Kamu tuh doyan apa kalap sih? Tanya Jaehyun yang hanya makan 1 potong ayam, 1 porsi nasi dan 1 es teh. Kalap, balas Savitri cuek. Astagfirullah. Jaehyun menggelengkan kepalanya. Kok aku mau sendawa ya, heek. Alhamdulillah, cengir Savitri tanpa dosa membuat Jaehyun sebal. Cewek kok gada jaim-jaimnya. Sungut Jaehyun sebal. Enak tahu joroknya dululah. Lagian kalau ditahan, bahaya tahu. Terserah kamulah. Ngomong-ngomong, kamu kenapa makan banyak macam orang puasa seminggu langsung hilaf? Savitri menceritakan apa yang dia lakukan tadi di sekolah membuat pria Korea itu menatap tidak percaya. Jangan panggil aku Savitri Pratomo kalau tidak bisa sebar-bar Tante Yuna Pratomo Blair yang dikenal singa betina Pratomo. Malu aku sebagai keponakannya, tidak mampu menghajar anak-anak durjana macam murid-muridku. Jaehyun hanya tersenyum tipis. Sabar yei bang. Tapi apa kamu nanti nggak dipanggil KPI? Tanya Jaehyun. Secara kamu kan mau melakukan KDRT ke murid. Mau, baru akan dan belum terjadi. Coba deh orang KPI rasain jadi aku, sebulan saja kalau nggak sambat, itu sesuatu. Sahut Savitri sengit. Iya deh, iya kekeh Jaehyun. Terus, ini makan segini banyak, siapa yang bayar? Opalah, memang gaji guru seberapa sih? Seringai Savitri. Dasar, asteris. Jaehyun membayar makanan mereka dengan wajah datar karena melihat Mbak Kasir yang melirik ke arah Savitri yang cuek makan segitu banyaknya. Ini pak kembaliannya, Tang Yu, jawab Jaehyun sambil tersenyum. Untuk kali ini dia memilih membayar dengan uang kontan. Sudah opa, tanya Savitri. Sudah, yuk kita pulang, Jaehyun menggandeng tangan Savitri. Kok gandengan lagi, bisik Savitri. Nggak lihat si stalker di meja belakang apa? Bisik Jaehyun. Kirain opa nggak lihat, balas Savitri. Aku udah lihat dari tadi soalnya kamu heboh dengan makananmu, kekeh Jaehyun. Kayaknya dia bakalan tobat lihat kamu makannya macam kuli abis angkut bulldozer. Savitri menatap Jaehyun. Kuli angkut bulldozer, mokat dong, Hulk pun tak mampu. Soalnya kalau Hulk pasti di smash, gelak Jaehyun. Jawabannya sok nyambung bambaang. Cebik Savitri sambil berjalan menuju mobil pria itu terparkir. Tampak Pak Harto sudah siap setelah sebelumnya diajak makan juga oleh Jaehyun. Mending nyambung daripada enggak, kini keduanya sudah masuk ke dalam mobil Jaehyun. Asteris. Eka Danta menatap interaksi kedua orang yang sejak tadi heboh sendiri. Dia melihat bagaimana Jaehyun dengan sabar menghadapi Savitri bahkan sesekali menepuk tangan gadis itu jika sudah heboh bercerita. Makannya Dik Savitri benar-benar brutal dan berantakan. Ibu pasti tidak bisa melihat gadis makan macam seperti itu. Eka Danta menghela nafas panjang. Tampaknya sudah tertutup pintu hatinya karena aku sendiri tidak bisa melihat seorang gadis makan macam orang kelaparan seperti itu. Asteris. Savitri menatap layar ponselnya dan wajahnya tersenyum. Sepupunya Rain akan ke Solo minggu depan dan rencananya akan ikut rombongan ke Tokyo dari Adi Sumarmo. Ada apa tersenyum? Tanya Jaehyun. Ini sepupuku Rain, mau ikutan kita ke Tokyo dari Solo. Kalian jadi ke Jepang. Jadilah, kapan lagi lihat pianis durjana itu nikah? Kekeh Savitri. Semoga bisa bertemu dengan momiku. Lo memang opa nggak datang. Kan aku nggak diundang, cengir Jaehyun. Hari Kamis ini Savitri tidak diantar oleh Jaehyun maupun Abian karena dia ingin memakai sisaki. Apalagi besok Jumat mereka sudah terbang ke Tokyo untuk menghadiri acara pernikahan Eiji dan Ayame. Abian memang tidak mengantar Savitri karena harus menjemput Rain di Bandara Adi Sumarmo Solo. Savitri pun memarkirkan motor pink itu lalu melepaskan helmnya. Wajahnya yang hanya memakai polesan make up tipis, tampak semakin menonjolkan kecantikan alaminya. Sambil membalas sapa para muridnya, Savitri berjalan menuju ruang kerjanya tapi entah karena dia lupa baca basmalah atau salah pakai under asterisk wear, lagi-lagi dia bertemu Eka Danta. Usai ujian semester memang tidak banyak orang di sekolah, hanya beberapa siswa yang menyelesaikan acara ekstrakurikuler ataupun memang lebih memilih berolahraga di lapangan basket. Dik Savitri, sapa Eka Danta. Pagi Pak, kirain tidak masuk sekolah karena sudah mulai santai setelah ujian semester, senyum Savitri basa-basi basuh. Masih harus menilai hasil ujian semester. Kamu sendiri. Menyelesaikan program tahun ajaran baru hari ini.
Savitri melirik jam tangan baby G-nya. Aku belum absen pak, permisi. Gadis itu langsung pergi meninggalkan Ekadanta yang hanya menatap sendu. Bandara Adi Sumarmo Solo. Abian tersenyum melihat sepupunya yang paling kalem, datang menghampiri dirinya. Abian langsung memeluk Rain Reves dengan hangat. Welcome to Solo. Kamu mau sarapan apa? Tawar Abian mengingat Rain datang dengan pesawat paling pagi dari Jakarta. Soto Haj Fatimah, senyum Rain. Aku rindu sate kikilnya. Ya ampun, kita ke Boyolali nih. Hayuklah, paling juga nggak sampai setengah jam sampai. Abian membantu membawakan koper milik Rain. Mobilnya Mbak Savitri, si Mazda. Keke Rain mengingat kakak sepupunya itu sangat absurd dan unpredictable otaknya. Keduanya kini sudah berada dalam mobil. Gimana kabar Mbak Savitri? Tanya Rain dengan suaranya yang memang lembut. Brutal, Rain tertawa. Bu guru ngapain lagi mas? Well, ada guru cowok yang ngejar-ngejar dirinya tapi kamu tahu sendiri kan Savitri kalau cari pasti yang ganteng dan membagongkan. Masalahnya adalah guru itu caranya salah. Dia stalking Savitri. Rain menatap Abian tidak percaya. Astagfirullah. Terus Mbak Savitri gimana? Well, bawa Bang Yosua sama bawa tetangga depan supaya guru cowok itu mundur teratur tapi kayaknya dia itu spesies dari planet Rai Tembok jadi masih saja ngejar-ngejar. Rain cekikikan mendengar istilah Abian. Tetangga depan itu siapa? Oh orang Korea yang terpaksa menjadi kekasih dadakannya Savitri tapi mereka berdua sama-sama hanya merasa mereka bukan tipenya jadi ya macam teman tapi dibenefitkan. Abian tertawa kalau melihat hubungan tidak jelas keduanya. Lalu orang Koreanya, sayang kamu datang pada saat tidak tepat. Jaehyun sedang ada urusan bisnis ke Amerika selama sebulan jadi tidak bisa kita kenalkan. Rain mengangguk, tidak apa, nanti kan bisa bertemu kapan. Apalagi tetangga depan Mbak Savitri. SMKN 11 Surakarta. Savitri sudah menyelesaikan semua tugasnya dan dirinya tersenyum membaca pesan dari Abian kalau dirinya sudah menjemput Rain dan sekarang berada di rumahnya di Manahan. Savitri Pratomo, kamu ke rumahnya Bang Yosua saja dulu Rain. Rain Reves, nanti malam saja sama Mbak dan Mas Bian. Savitri Pratomo, kenapa harus nunggu aku? Rain Reves, soalnya Bang Yosua sedang meeting bareng Om Rudi sebelum semua pergi ke Jepang besok. Savitri Pratomo, oh alah, ya udah, Mbak sebentar lagi pulang kok. Rain Reves, oke Mbak. Savitri bersiap-siap untuk pulang apalagi House of the Cacingnya sudah berdemo hendak mengajak gelut House of the Dragon. Ditambah tadi Rain bilang membawakan sate kikil dan tahu bakso dari Soto Haj Fatimah yang memang endes, membuat House of the Cacing semakin durjana di lambungnya, belum House of the Dragon di ususnya. Gadis itu bersama Anita pun langsung bersiap menuju parkiran setelah berpamitan dengan para rekan gurunya apalagi dia akan ke Jepang besok, membuat 3 rekannya memberikan list oleh-oleh yang harus dibawa. Kini mereka berjalan beriringan dan Anita merayu Savitri untuk memberikan oleh-oleh yang dia tidak bisa membawanya karena dijamin akan dihajar semua pecinta J-pop di sana. Apa, kamu minta dibawakan TM Revolution atau enggak? Pekik Savitri ke Anita. Abis gara-gara lagunya Kenshin dan Gundam Seed Destiny. Aku jadi suka mereka berdua. Salah satu wish. Rayu Anita. Muke gila lu Endro. Biarpun sepupu gue kenal sama mereka berdua, bukan berarti gue bisa karungin langsung culik ke Solo, Bambaang. Savitri menatap gemas ke sahabatnya. Gimana caramu lah, say? Please. Anita mengerjapkan matanya dengan gaya sok imut. Kagak, gue gak bakalan culik mereka berdua. Hardik Savitri sambil menarik resleting jaket kulitnya. Oh come on. Rengek Anita, kagak iya Nita, aku bilang kagak iya kagak. Anita pun manyun tapi setelahnya dia melihat Ekadanta berjalan ke arah mereka berdua. Stalkermu datang tuh. Savitri pun menoleh ke belakang. Apa lagi ini, Dik? Bisa bicara sebentar. Savitri menghela nafas panjang. Bicara apa pak? Aku akan menyingkir sebentar, ucap Anita sambil menuju motornya. Ada apa pak? Savitri menatap Ekadanta malas. Aku tidak akan mengejar kamu lagi. Yes, akhirnya nyadar juga cumi satu ini. Oh, karena saya sudah punya opa. Kerling Savitri. Bukan, karena saya tidak suka melihat seorang gadis makan tanpa aturan seperti orang kelaparan tanpa mengindahkan manner makan. Savitri melongo, makan seperti orang kelaparan tanpa mengindahkan manner. Beo gadis itu. Iya dik, ternyata seperti itu ya didikan keluarga Pratomo, tidak ada aturan. Ditambah sikap barbar kamu,
sangat tidak priai. Savitri ingin terbahak mendengar kalimat, sangat tidak priai, dan hal itu membuatnya kesal. Hari ini Gini masih mengagungkan soal priai. Makan tuh priai. Iya memang saya anak paling barbar di keluarga Pratomo dan orang tua saya tidak mempermasalahkan. Begitu juga dengan kekasih saya karena yang dilihat adalah inner beauty bukan sikap sok priai tapi kelakuan menyebalkan. Balas Savitri judes. Apa mengikuti seseorang, mengajak pacaran dan meninggalkannya setelah 3 bulan karena bosan itu ajaran wong priai. Aku rasa tidak. Alhamdulillah jika saya bukan golongan orang priai karena bagi orang yang benar-benar priai tidak akan gembar-gembor ke sana kemari. Eka Danta melongo. Good day Pak Eka Danta dan saya harap Anda menemukan gadis yang priai versi Anda. Savitri pun berbalik menuju motornya.